Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gemilang yang ada di NTB, yang ada di Indonesia. Karena ini kita sharekan langsung ya dari Udayana, dari kantor Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Ini yang hadir udah banyak banget ya pagi ini ya. Itu udah memenuhi. Ada 500 orang. Ya, kalau on record pagi ini. Luar biasa. Luar biasa semangatnya, antusiasnya, apalagi menjelang weekend Mas Fajar. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Ya, jadi ya hari ini kita bincang tentang narasumber kita dari mana aja nih ya? Wih, narasumber kita pagi ini tuh keren-keren banget Mas Fajar. Cewek semua. Cewek semua. Iya, benar sekali. Yang pertama tuh ada Mbak Sri Hastuti selaku Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mbak Tuti mungkin bisa disapa nih Sobat Gemilangnya yang ada di rumah. Iya, selamat pagi gitu ya, saya wakili gitu ya. Jadi ada siapa Terus lagi? yang kedua ada salah satu penerima beasiswa ITB yang sekarang sudah jadi alumni, yaitu Mbak Karin Selma. Halo Mbak Selma, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Terus yang ketiga, ada siapa lagi? Mas Fajar bisa dikenalkan Ya, mungkin? kita kedatangan Bu Dr. Lili, salah satu pegiat pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Mbak Tuti. Kita beruntung banget punya narasumber yang hebat-hebat pagi ini. Iya. Namun sebelum kita mulai acaranya, mungkin akan sedikit sepatah dua patah kata dari Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sambut Bapak Dr. Nanjamuddin Ami, SOS MM. Kami persilakan, mohon izin Pak Kadis. Ya, tepuk tangan dulu para luar biasa. Silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar NTB? Alhamdulillah, semoga semakin gemilang. Kita juga saat ini sedang berada di hari ulang tahun ke-76 Hari Bakti PU Sigap Membangun Negeri. Baru saja pagi tadi kita mengikuti kegiatan rangkaian upacara hari ulang tahun ke-76 PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan di kantor dinas PUPR, dan kita semua sempat hadir di sana bersama dengan Bapak Gubernur, Sekretaris Daerah, dan jajaran dan mitra PU se-Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak dan Ibu semua, Sobat Gemilang yang sama-sama kita banggakan, kali ini kita kedatangan tamu, ada Dr. Tuti, ada Dr. Lili, kemudian ada juga ini alumni dari Award ya, yang baru saja pulang ya, menikmati indahnya Malaysia, sekaligus bukan sekedar jalan-jalan tetapi menjadi duta Nusa Tenggara Barat dalam program beasiswa NTB, di dalam program umur kita 1000 cendekia untuk menuju NTB Gemilang. Kegiatan kali ini adalah Bincang Gemilang spesial, karena ini adalah Road to HUT ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menjadi kebanggaan bagi kita semua, dan ini adalah soft launch dari kegiatan kick off agenda hari ulang tahun ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan kita laksanakan pada Car Free Day hari Ahad besok tanggal 5 Desember 2021 di tempat ini. Dan oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh warga Kota Mataram yang bisa mengikuti secara offline, mengikuti Car Free Day, tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, karena alhamdulillah berkat kerja keras, kerja bersama kita semua, TNI, Polri, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan seluruh stakeholder di Provinsi Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah kali ini kita masih dalam suasana COVID yang landai, dan PPKM level 1 Mataram memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul aman dan sehat
sehingga kegiatan-kegiatan produktif akan bisa dilaksanakan dengan sebaiknya dengan mematuhi protokol kesehatan. Bagi warganet ataupun netizen yang tidak bisa hadir langsung di Car Free Day sambil sepeda, sambil juga nanti jogging, bisa mengikuti dari rumah atau dari kegiatan masing-masing, ya mungkin lagi sepeda gunung atau mungkin juga lagi santai bersama keluarga di pantai-pantai ataupun juga di rumah-rumah, bisa mengikuti melalui akun Facebook Pemprov NTB. Nantinya akan disiarkan secara live streaming dari kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ini bincang krusial di hari Jumat yang penuh dengan mubarak, ya, karena LPP NTB nanti dia akan roadshow juga untuk memperkenalkan lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait dengan sebuah film dokumenter yang sangat takjub dan luar biasa, ya, perjalanan para awadi menembus batas di 5 benua, ya, di seluruh dunia, ya, untuk kita sampai nanti menembus 1000 cendekian. Dan di beberapa perguruan tinggi nanti bukan hanya di Pulau Lombok tetapi di Pulau Sumbawa juga nanti akan dilaksanakan nonton bareng bersama milenial Nusa Tenggara Barat. Berikan aplaus dulu. Tepuk tangan yang meriah dulu. Ya. Saya pikir itu sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi kami undang, ayo beramai-ramai nanti tetap mematuhi protokol kesehatan. Car Free Day di hari Ahad tanggal 5 Desember 2021 kita akan laksanakan kick off dari seluruh rangkaian agenda menyemarakan hari ulang tahun ke-63 Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di halaman Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada para narasumber, kepada pemirsa yang ada di sini, ya. Ini mungkin bisa dikasih lihat juga ada penontonnya ini. Ya, apa kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama di tempat kita ini. Insya Allah juga nanti, ya, di halaman depan kantor Dinas Kominfotik ada Kopi Tagana dari Dinas Sosial akan hadir. Ada mobile NTB Mall juga akan hadir. Kemudian ada juga kafe literasi yang menyiapkan kopi yang sangat dahsyat dan luar biasa dari UMKM lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Dinas Kominfotik dan panitia HUT NTB yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam NTB wabarakatuh. Gemilang. Salam NTB Gemilang. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Kominfotik Terima Provinsi kasih Nusa kepada Tenggara Pak Barat. Dinas Kominfotik. Ya, Wah, silakan dia. Mas Fajar, Alhamdulillah nih kita bener udah banget nih. bersiapan Kata- untuk nanya-nanya nih kita Iya. hebat-hebat. Benar banget kata Pak Agis nih, Apa itu, Mas apa itu? Fajar. Kalau bincang Gemilang kita kali itu spesial. Spesial banget, pakai telur 2. Oh sih. Bukan ya? Karena ini Mas Fajar, kita akan menyemarakkan HUT NTB yang ke-63 pada tanggal 17 Desember nanti. Ya. Insya Allah. Tapi Mas Fajar, kita balik lagi ke tema kita hari ini tentang beasiswa NTB ya. Kalau ngomongin pendidikan, saya tuh selalu excited Mas Fajar. Benar-benar. Emang dunia pendidikan selalu menarik dan Iya, selalu. it always makes me fun gitu. Oke. It's always Kenapa? fun. Kenapa? Karena saya tuh termotivasi Mas Fajar untuk mengikuti segala program-program yang ditawarkan oleh pemerintah kita. Karena menarik banget Emang semua keren Mas banget, Fajar. keren banget. Iya, keren banget. Jadi sekarang pas banget kita lagi ada narasumber kita yang kece, yang keren, yang hebat. Langsung aja mungkin ya Mas Fajar ya, kita bincang-bincang kita- santai-santai Bener. sharing ya. Kita pengen nanya nih mungkin ke Mbak Tuti dulu ya. Iya, benar. Jadi beasiswa NTB itu mungkin memang sudah banyak yang tahu, Iya. banyak banget yang tahu. Tapi mungkin ada nih sobat gemilang di rumah atau di yang hadir, tapi dia belum tahu apa sih bedanya beasiswa NTB terus 1000 cendekia itu apa. Nah ini kan ada 2 diksi yang berbeda nih. Nah mungkin nanti Mbak Tuti bisa jelaskan ya apa itu beasiswa NTB, terus kenapa disebut dengan 1000 cendekia, itu historisnya gimana biar teman-teman nggak bingung nih. Iya. Jadi 1000 cendekia itu sama seperti beasiswa NTB itu seperti apa? Silakan Mbak Tuti.
Terima kasih Mas Fajar atas kesempatannya. Seru ya ternyata bincang kali ini. Jadi mungkin untuk sahabat NTB yang di sana terkait apakah beda antara 1000 cendekia dengan beasiswa NTB. Jadi informasinya adalah bahwa pemerintah kita, pemerintah daerah saat ini memiliki program NTB Sehat dan Cerdas. Di dalam program unggulan NTB Sehat dan Cerdas yang disebutlah 1000 cendekia. Kemudian untuk mengemasnya agar masyarakat bisa menerima dan lebih mengetahui kepemilikan dari program ini, maka kami kemaslah dalam bentuk nama program beasiswa NTB seperti itu. Jadi program 1000 cendekia dan beasiswa NTB ini sebenarnya sama. Jadi di mana pemerintah daerah kita fokus terhadap investasi pendidikan yang dulunya awalnya kita fokus ke beasiswa ke luar negeri. Sekarang alhamdulillah Pemda pemerintah daerah juga sudah memberikan juga beasiswa dalam negeri. Sampai dengan hari ini sudah terdapat 595 awardee beasiswa luar negeri. Sementara penerima beasiswa dalam negeri sudah mencapai 2.000 Mas Fajar. Jadi alhamdulillah luar biasa semangat pemerintah daerah kita untuk meningkatkan sumber daya manusia kita ya. Salah satu caranya yang tidak lain dan bukan dengan memiliki atau mengenyam pendidikan tinggi seperti itu. Iya, Mbak Tuti, saya mau tanya juga nih. Tadi kan udah dijelasin nih program 1000 cendekia, beasiswa ITB dan segala macam ya. Terus gimana? Mungkin sobat gemilang di rumah nih penasaran Mbak Tuti, gimana sebenarnya cara untuk memperoleh beasiswa NTB itu sendiri gitu. Oke, jadi perlu diketahui sekarang beasiswa NTB ini ada dua. Beasiswa NTB tujuan luar negeri dan beasiswa NTB dalam negeri. Beasiswa NTB luar negeri ini sepenuhnya kami yang kelola di LPP NTB selaku mitra dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Caranya di mana? Gampang sekali teman-teman. Teman-teman tinggal cek website kami di lppntb.com. Semua informasi, semua persyaratan tujuan kampus sudah tertera di sana. Bagaimana cerita awardee, pengalaman teman-teman bisa buka di website kami dan tinggal juga bisa membuka di YouTube kami juga beasiswa NTB. Tapi mungkin sedikit informasi, insya Allah teman-teman NTB yang di luar sana, insya Allah kami mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan akan membuka kembali program beasiswa NTB luar negeri dengan tujuan insya Allah Polandia, Malaysia, Ceko, dan insya Allah ada tujuan baru yaitu Belarusia. Jadi silahkan bisa mempersiapkan diri dari sekarang karena sudah mendapatkan bocorannya. Nah, sementara untuk beasiswa dalam negeri, teman-teman bisa mengakses informasinya juga ada website-nya, yaitu beasiswa ntb dalam negeri.gov.id kalau tidak salah. Jadi di sana sudah tertera seperti apa persyaratannya. Beasiswa dalam negeri, teman-teman bisa membuka untuk beasiswa stimulan unggulan. Itu adalah sebentuk dari beasiswa yang parsial atau beasiswa yang dimana pemerintah daerah memberikan bantuan, bentuknya bantuan SPP atau bantuan skripsi tugas akhir untuk semua jenjang, baik D1, D2 sampai dengan S3 di semua perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Insya Allah itu juga kita akan buka di tahun depan. Itu ada mekanisme seleksinya. Teman-teman tinggal mengikuti alurnya melalui online semua. Teman-teman tinggal kumpulkan berkas. Insya Allah nanti ada tahapan verifikasi, kemudian wawancara, barulah ditetapkan penerimanya. Seperti itu, Pak. Iya, keren banget ya Mbak Tuti ya. Ternyata komitmen pemerintah kita untuk membangun sumber daya manusia yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, sekarang saya mau beralih ke Mbak Cantik sebelahnya, yaitu Mbak Karin Salma, salah satu penerima beasiswa NTB. Tujuan mana nih Mbak Salma? Saya kemarin tujuan Malaysia. Tujuan Malaysia. Angkatan berapa? Saya kebetulan angkatan pertama sekali tujuan Malaysia. Angkatan pertama ya tujuan Malaysia. Nah, sekarang kesibukannya apa Mbak Salma? Sekarang saya mengajar di Pusat Bahasa Universitas Mataram dan juga aktif di sebuah yayasan di Lombok Tengah, namanya Yayasan Jaga Kasara. Ya, untuk menyediakan pendidikan seni sama bahasa Inggris untuk anak-anak di desa sana. Nah, gitu. Mbak Selma, saya penasaran nih, mungkin sobat gemilang juga pada penasaran. Gimana strategi dari Mbak Selma nih supaya bisa dapat
program beasiswa ITB ini. Tadi kan kita udah dijelasin cara memperolehnya dari Mbak Tuti. Sekarang strategi dari Mbak Selma sendiri, salah satu awardee dari beasiswa ITB tujuan Malaysia. Boleh saya? Yes, strateginya adalah buka dulu websitenya LPP NTB tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Tuti, gitu ya. Jadi strategi khusus dari saya, persiapkan dulu matang-matang. Tadi kan sudah dibocorin ya tujuannya mau kemana. Dan yang paling utama sebenarnya kemampuan bahasa Inggris sih dipersiapkan, karena memang kemanapun kita pergi, ke luar negeri manapun kita pergi, kalau kita udah bisa bahasa Inggris tuh aman deh, gitu, nggak bakal merasa nggak aman di sana, pasti aman. Nah, yang pertama persiapan bahasa dulu, yang kedua persiapan dari kalau daftar beasiswa itu banyak persyaratannya ya, salah satunya adalah study plan sama motivation letter. Nah, study plan itu adalah rencana studinya mau kemana, mau pilih universitas mana gitu. Kalau di Polandia mau universitas mana, terus kalau di Malaysia universitas mana, dan jurusan apa yang akan dipilih. Itu dari sekarang itu harus dicari. Jadi nggak bisa misalnya nanti buka beasiswanya terus nyarinya pas itu kurang tepat gitu ya. Kalau jauh-jauh hari kan bisa riset dulu, nanti bisa memperkuat alasannya ketika nanti masuk wawancara gitu, dan membuat teman-teman semuanya lolos gitu beasiswa ini gitu. Jadi persiapan sekarang bahasa Inggris, terus tujuan universitas mana yang ingin dituju, negara mana yang ingin dituju, riset dulu pokoknya kampusnya gitu. Dan juga tanya-tanya sama alumni. Tanya-tanya sama alumni, karena kan mereka sudah punya pengalaman kan. Nah, jadi bisa ditanya-tanya alumni atau teman-temannya yang memang pernah lulus dari beasiswa manapun sebenarnya. Karena sedikit tidak sama sih kualifikasinya dan juga persyaratan-persyaratannya seperti itu. Iya, jadi benar-benar harus di-prepare ya dengan matang Mas Fajar kalau mau ikut beasiswa ITB. Benar Mbak Dia, tapi mungkin saya tambahin sedikit. Jadi perlu juga doa restu orang tua pastinya. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi kalau sudah doa orang tua sama kita itu udah sefrekuensi, itu insya Allah ya ikhtiar kita, ya, kemudian usaha-usaha kita tuh bisa tercapai gitu. Nah, tadi yang dijelasin Mbak Selma tuh menarik banget sudah. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lulus beasiswa NTB itu di rumah bahasa atau di LPP itu sangat terbuka untuk interaksi dengan alumni ya. Jadi bisa langsung datang tanya-tanya, terus nanti akan disampaikan lah bagaimana tips dan triknya. Oke, kemudian ini kita lanjut lagi ke Bu Dr. Lili. Sebelum ini audiens yang datang nih udah pengen nanya, udah ngangkat-ngangkat, tapi sabar dulu. Kita nanya dulu ke Bu Dr. Lili nih. Bu Dr. Lili sebagai pegiat pendidikan maupun pelaku pendidikan di NTB, bagaimana sih perspektif Mbak Lili melihat segala ikhtiar-ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan SDM kita, khususnya beasiswa NTB? Silakan Mbak Lili. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mbak Dea. Ya, NTB ini bagi saya luar biasa. Saya memang pendatang, tapi bagi saya NTB ini bukan hanya rumah kedua, tapi saya live in NTB. NTB, saya justru mengenal NTB daripada di mana asal saya. Nah, dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah, terutama program 1000 cendekia, kebayang nggak? Sekarang sudah 2000. Terus 5 tahun ke depan seperti apa jika SDM kita berkualifikasi yang good, yang luar biasa? Nggak ada istilahnya NTB itu bukan kecil, tapi NTB itu dunia di dalam NTB nantinya seperti itu. Jadi di NTB ini ada sempat jargon cerita lucu ya. Jadi ada beberapa, saya sering pas datang beberapa teman guru besar apa saya sering temenin beliau dari kampus mana saja, itu lucu tapi saya jadikan doa. Bu Lili, NTB ini luar biasa ya, semuanya doktor, plak-plak itu semua DR. Nah, Masya Allah kan. Nah, ini saya besarkan menjadi doa, karena saya sendiri sampai dengan menjadi dokter itu juga lebih seperti yang dibilang Mas Fajar. Saya itu termasuk orang nggak punya cita-cita sebenarnya. Ini hanya cerita nih. Nah, jadi program
yang dicanangkan oleh pemerintah 1000 cendekia itu sudah menjadi doa besar. Apapun yang itu doa dan itu kita lock. Mengenai apa saja seperti tadi yang diceritakan Mbak Selma, kita harus siap, bahasa Inggris harus siap dan seterusnya. Itu iya. Dan tidak ada namanya sukses itu given, itu nggak ada. Jadi dia akan ada itu bagi buat orang-orang yang siap. Mengenai problem itu come out, tetap ada. Jadi kita fokus pada goalnya. Dalam menghadapi apapun kita fokusnya pada goalnya. Jangan fokus pada masalahnya, nggak akan kelar. Nah, sesungguhnya hidup kita itu juga bukan masalah happy dan sad, tidak. Tetapi seberapa banyak, bukan seberapa banyak kita happy, seberapa banyak kita mampu solve problem itu. Ini catat, ini Luar penting. biasa. Jadi fokus pada goalnya, jangan fokus pada masalahnya. NTB punya program 1000 cendekia, fokus. Kita semua auto saja. Kita bayangkan NTB di 5 tahun ke depan, insya Allah tidak ada yang menandingi. NTB dengan kualitas yang luar biasa. Pegang itu. Luar biasa sekali Dr. Lili. Jadi prinsipnya dari teman-teman pegiat sendiri sangat mendukung apa yang sudah dilakukan Pemprov NTB tentunya ya. Jadi memang NTB ini kita pengen tahu juga nih sebenarnya. Mungkin banyak teman-teman, terutama teman-teman saya aktivis nih di kampus-kampus tuh pada nanya Mbak Tuti, ini NTB ini kok duitnya banyak banget nih ngirim orang ke luar negeri Mbak Tuti, itu uangnya dari mana gitu. Kan kita APBD kita kan ketahuan kan sekitar 5, sekian T. Nah, untuk mendanai sekian ribu yang sudah ke luar negeri maupun dalam negeri, itu kan butuh banyak sekali uang. Nah, itu kita pengen diceritain dong bagaimana sih ikhtiar NTB itu untuk menyekolahkan dan menghasilkan ribuan cendekia ini. Silakan Mbak Tuti. Luar biasa pertanyaannya Mas Fajar. Kalau bisa jujur ya, NTB nggak punya uang banyak Mas. Tapi kalau kita melihat kilas balik ya, di awal dulu ketika Pak Gub dan Bu Wagub menggagas program ini, memang di tahun pertama kita mulai menggunakan dana CSR dan donatur. Jadi Masya Allah yang luar biasa aksi nyata dari pemerintah kita, di mana kami di LPP diminta untuk pitching, mencari donatur yang bersedia membiayai program ini. Saya sampai ke Jakarta, bertemu dengan beberapa CEO untuk presentasikan betapa bagusnya program ini. Jadi memang di tahun 2018 kami 2018-2019 dana beasiswa itu menggunakan dana CSR dan donatur. Kemudian melihat bagaimana animo masyarakat terhadap program ini, di awal kan kami hanya mampu mengirim sekitar 5-20 orang, Mas Fajar. Kemudian di 2019, Masya Allah ketika kami buka Malaysia, kami langsung mengirim 150 orang. Itu langsung dari dana CSR. Di 2020 masyarakat animonya semakin tinggi, jadi otomatis kemudian melihat bagaimana tingkat minat masyarakat, barulah pimpinan kita menetapkan beasiswa NTB menggunakan APBD. Banyak enggak Mas? Jadi cara kami di beasiswa NTB itu kenapa sampai bisa dengan anggaran yang cukup, kita bisa mengirim dalam 1 tahun itu 300-400an. Pertama karena apa? Prinsipnya beasiswa NTB itu bekerja sama dengan kampus yang willing to cooperate. Jadi kami mencari kampus yang memang bisa bekerja sama dengan NTB, di mana memberikan kos yang tidak mahal. Jika dibandingkan misal, Mas Fajar, saya termasuk alumni dari beasiswa LPDP, saya S2 di Australia, bayangkan saya 1 tahun hanya untuk diri saya menghabiskan 1 M. Untuk biaya pendidik saya hanya untuk saya sendiri. Sementara di beasiswa NTB 1 M itu bisa membiayai 100-an orang lebih. Itu kan luas budgetnya sangat luar biasa. Jadi kami mencari kampus yang memberikan kami diskon besar-besaran, misalnya di Eropa, kita tidak dianggap sebagai international student, tapi kami dianggap mahasiswa Eropa. Sehingga harga pendidikan, biaya pendidikan di sana sama dengan harga pembiayaan anak Eropa, bukan anak Indonesia. Seperti itu, Malaysia pun demikian. Kami diberikan kuota dengan angka yang sangat-sangat efisien. Makanya kalau dilihat dari anggaran APBD yang ditetapkan, bayangkan mungkin kita mendapatkan dana sekitar berapa M, tapi kami bisa memberikan ratusan anak NTB untuk sekolah. Begitupun dengan dalam negeri.
dengan anggaran hanya 2M bisa memberikan guide untuk 2.000 anak NTB, Mas. Jadi di situ kami benar-benar mencoba mendesain program di mana cost budgetingnya efisien, dana yang kami gunakan juga sangat-sangat efisien, tapi tidak juga mengabaikan dari segi kualitas pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Jadi luar biasa sih pemerintah kita terhadap pendidikan. Luar biasa sekali. Saya sampai speechless. Ikhtiar Iya, Pak benar Gubernur, Wakil Gubernur untuk mencapai 1.000 cimik ini, bahkan nanti lebih kan dengan adanya beasiswa dalam Itulah negeri. yang menyebabkan animo masyarakat juga tinggi ya Mas Jadi- Fajar untuk mensukseskan itu. Bahkan mungkin kalau saya sendiri dari lihat teman-teman saya di provinsi besar ya seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, itu dengan anggaran mereka yang sebesar itu mungkin tidak sampai seperti kita yang bisa mendapatkan akses bahkan rezeki lah ya, dalam tanda kutip rezeki bisa bersekolah di Eropa, namun dengan kos yang sangat minim, tapi insya Allah outputnya tetap maksimal gitu ya. Jadi kita benar-benar harus Iya, jadi mengapresiasi. teman-teman aktivis nih, ayo kita silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung tulis di Udah kolom penasaran, komentar Mas kita ya, Iya. di Facebook di kolom komentar nanti akan kita bacakan penanya terbaik. Betul, untuk yang di sini sabar dulu ya, kita masih mau nanya dulu nih untuk Mbak Selma ya. Jadi Mbak Selma, kita pengen tahu nih ketika Mbak disampaikan dapat rezeki beasiswa NTB, terus ketika hidup di sana tuh seperti apa? Apa sih kendala-kendalanya, experience seperti apa? Pengalaman menarik Ya, mungkin ya bersyukur Mas nggak Fajar. dapat beasiswa NTB? Mungkin bisa diceritakan singkat seperti apa waktu di Malaysia. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Fajar. Oke, kalau dibilang bersyukur, siapa sih yang nggak bersyukur ya? Ini tuh kesempatan yang semua anak-anaknya mungkin yang punya tujuan seperti saya gitu ya, pengen sekolah lagi gitu. Ini benar-benar kesempatan yang besar banget gitu ya. Patut disyukuri kayak gitu. Kalau pengalamannya kemarin kebetulan saya tuh datangnya pas corona ya, awal-awal corona gitu. Jadi saya hanya bisa menikmati suasana kampus tuh 1 bulan yang benar-benar live gitu, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu sama dosen kayak gitu, dan sisanya online. Di awal-awal memang berat ya, karena itu memang adaptasi dulu, karena harusnya kita kemana-mana, banyak interaksi ke kampus-kampus lain gitu, ternyata hanya dibatasi online saja gitu. Namun ya gitu, walaupun demikian tetap kegiatannya itu tetap aktif seperti itu ya. Jadi dosen-dosen di sana kooperatif kayak gitu. Terus teman-teman di sana juga mereka tuh excited ketemu kita orang internasional, walaupun kan Malaysia tuh sama kita serumpun lah ya. Tapi mereka senang gitu punya teman dari yang bukan dari negara mereka sendiri gitu. Dan juga saya dapat teman dari Korea, dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan gitu. Kebanyakan dari sana. Kalau di Malaysia tuh kebanyakan orang-orang situ gitu. Jadi Eropa jarang sih orang sana ya. Terus habis itu pengalaman-pengalaman lainnya tentu saja selain pengalaman kampus juga pengalaman non kampus juga ada gitu. Jadi saya ikut volunteer juga di sana gitu, berinteraksi sama anak-anak jalanan di sana seperti itu, dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang mungkin saya nggak dapetin kalau misalnya saya sekolah di dalam negeri seperti itu. Terus kebetulan juga alhamdulillah tadi benar katanya Mbak Tuti, jadi kampus yang menjadi tujuan beasiswa NTB itu tidak menyampaikan kualitas walaupun katanya murah gitu ya. Saya alhamdulillah dapat kampus yang 5 besar terbaik di Asia Tenggara gitu. Dapatnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi saya dapat pengalaman yang berharga di sana, dosen-dosen yang sangat-sangat hebat di sana, dosen-dosen kelas dunia di sana, dan mereka sangat kooperatif. Bahkan mereka ini tuh salah satu jembatan buat NTB sama Malaysia juga gitu ya. Saya pun nanti tahun depan akan ada beberapa dosen yang datang ke sini untuk mengisi untuk menandatangani beberapa MOU di Universitas Mataram. Kan itu benar katanya Pak Kadis tadi gitu. Kita di sana tidak hanya sekedar mungkin jalan-jalan mungkin ya dilihatnya, atau sekedar bersekolah aja, tapi kita juga jadi duta di sana gitu. Tidak ada di daerah seperti itu. Iya, memang benar sekali Mas Fajar, kalau membangun relasi itu penting. Penting banget ya, penting banget. Jadi saya kalau dengar ceritanya Mas Selma jadi pengen kuliah lagi saya. Sama Mas Fajar. Kita Iya. doa sama-sama ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, mungkin ada satu lagi nih yang sedikit menggelitik nih Mbak Selma.
Nah kalau misalnya ada nggak sih paksaan gitu kan, kalau namanya beasiswa gitu, kayak saya dulu waktu S1, S2 saya juga beasiswa, dan itu kita ada tanda kutip menandatangani, kita harus bekerja misalnya di salah satu. Misalnya saya dulu S2 saya beasiswa Bappenas, itu saya harus bekerja di Kementerian Dalam Negeri selama sekian tahun. Nah dari NTB sendiri nih, mungkin banyak yang nanya nih, ada nggak sih klausul seperti itu di beasiswa? Apakah harus mengabdi di NTB, ataukah karena saya melihat banyak sekali alumni kita yang berkarir di luar negeri maupun di Jakarta dan di perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat besar, di startup yang sangat besar. Nah itu gimana, coba diceritakan seperti apa? Nah, kelebihannya menurut saya, kelebihan dari beasiswa NTB itu adalah kita itu tidak ada paksaan seperti itu, Mas. Jadi kita dibebaskan. Kalau misalnya mendapatkan kesempatan di sana, silakan gitu. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Toh juga Anda menjadi duta di sana gitu. Bukannya meninggalkan NTB karena apa kan? Kayak gitu. Jadi banyak teman-teman saya juga yang masih di sana dan alhamdulillah dapat pekerjaan di sana. Ada juga yang kembali ke dalam negeri seperti saya nih. Saya memang bekerja juga di sini gitu. Jadi saya harus pulang gitu. Itu pun saya harus pulang bukan karena beasiswa NTB gitu ya. Bukan karena tanda tangan sesuatu di beasiswa NTB, tidak, tapi memang saya aja yang mau pulang kayak gitu, yang mau mengabdi di tempat sendiri seperti itu. Jadi nggak ada paksaan seperti itu. Nah, berarti kita pengen tahu nih perspektifnya Mbak Tuti, kenapa sampai nggak ada klausul itu? Mungkin bisa dijelasin juga. Silakan Mbak Tuti. Terus, terima kasih Mas Fajar. Jadi ibaratnya seperti ini. Ini adalah sebuah dari, kita bisa katakan ya, ini impian langsung dari Pak Gubernur sendiri terkait program ini. Kenapa beliau sampai nekat ya? Karena hanya satu-satunya beasiswa yang tidak mewajibkan awardnya pulang itu hanya kita. Bisa kita katakan ini adalah keputusan atau kebijakan yang luar biasa, karena Bapak itu bermimpi, kenapa anak STB harus pulang? Selama dia bisa mengabdi dengan cara dia sendiri, sekecil apapun itu adalah akan bentuk sebuah pengabdian. Tapi impian beliau setidaknya nanti ketika beliau bagian dari di luar dari NTB, misalnya ke Jakarta atau nanti ke Polandia, ke Ceko, beliau bisa bertemu anak-anak NTB sendiri, dan itu kan luar biasa ya Mas Fajar. Dan mungkin sebagai informasi, anak NTB itu luar biasa. Sekarang misalnya mereka selesai langsung menerima beasiswa S3, jadi mereka tidak perlu pulang. Ada sekarang langsung jadi co-founder CEO di Jakarta, dia langsung. Jadi ketika memang ada peluang untuk berkarir di sana, kenapa harus kembali ke daerah? Dan ketika mereka bisa mengabdi dari jauh, kenapa harus pulang seperti itu? Karena Bapak sendiri percaya sejauh mereka melangkah, suatu saat pasti akan kembali. Setidaknya seperti beliau bilang, Idul Fitri pulang, silaturahim, dan cara berkontribusi banyak. Misalnya kami di LPP mengadakan program alumni, mereka tetap ikut terlibat. Sekecil apapun itu, entah itu dari segi ide, entah itu dari segi membuat video dan semacamnya, banyak hal, sehingga kami coba di LPP untuk tetap mengangkat para penerima beasiswa ini dalam forum alumni beasiswa NTB. Kami selamanya akan tetap menjadi keluarga besar dimanapun mereka berada. Seperti itu Mas Fajar. Dan dibayangkan nanti Mas Fajar ke Sumatera, Mas Fajar ke Malaysia, Mas Fajar ke Ceko, ada anak NTB di sana, kan setidaknya bisa makan gratis ya. Ini Luar biasa. Tapi Mas Fajar, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya mau tanya lagi nih ke Bu Lili sebagai penggiat pendidikan, gimana nih Bu tentang antusiasme dari masyarakat NTB, terkhususnya pemuda dan pemudi NTB dalam merespon beasiswa, program beasiswa NTB dari pemerintah ini sendiri? Terima kasih Mbak Dea. Para pemuda-pemudi NTB itu sudah luar biasa. Jadi responnya ini kan untuk masuk pelamar beasiswa itu kan kompetisinya luar biasa ya. Dari sana sudah menggambarkan bahwa antusiasme dari para pemuda-pemudi NTB untuk naik grade itu udah luar biasa. Pertama dilihat dari kompetisinya, dan kedua memang benar kadang-kadang banyak sekali memang platform yang menawarkan beasiswa, tapi mereka tanda kutip tadi itu harus terikat dengan form tersebut. Nah, sehingga itu kadang-kadang menyulitkan, sehingga tidak menjadi choice bagi mereka. Nah, di salah satu kelebihan, saya bilang kelebihan program beasiswa
NTB ini adalah tidak mengikat. Saya sepakat dibilang Mbak Tuti bahwa kemanapun dia anak NTB, dia tidak akan meninggalkan NTB, dan dia justru akan bikin warna di dunia. Siapa itu? Oh, anak NTB. Dengan prestasi-prestasi mereka di belahan dunia manapun, siapa dia? NTB. Nah, ini sebenarnya salah satu cara branding NTB juga, yaitu dengan para milenial-milenial yang luar biasa di seluruh belahan manapun. Jadi ikhtiar Pak Nur dan Bu untuk 1000 cendekia ini memang benar-benar satu luar biasa, dan tidak ada di yang lainnya, di tempat lainnya nggak ada, dan hanya satu-satunya, dan luar biasa dengan semua keterbatasan, tapi kita betul-betul mampu mewujudkannya. Ini yang paling penting, mewujudkannya, bukan hanya mimpi. Saya koreksi Mbak ya, saya kurang setuju jika niat baik itu dikatakan mimpi, takutnya pas bangun tidur hilang. Lebih baik diganti dengan niat baik, itu sudah selain filosofi tetapi itu menjadi doa. Saya sekarang menggantinya itu dengan hal-hal demikian. Jangan sampai gara-gara dibilang mimpi nanti hilang. Nah itu, jadi seperti itu Mbak. Jadi insya Allah NTB selain bermartabat menjadi NTB berkualitas. NTB dengan berkualitas. 1000 cendekianya. Luar biasa. Gitu Mbak. Oke, dia ini peserta ya, audiens yang hadir udah pengen Udah nanya aja. nggak Tadi sabar. udah- Dari raut mukanya tuh udah iya. nggak sabar. Penasaran banget nih. Oke, kita mungkin dia silakan Kita beri mau kesempatan kasih kepada siapa? dua kesempatan buat penanya para pertama dulu, audiens penanya yang di pertama sini. dulu. Oke. Iya. Dari yang di belakang ya, Mas, yang di belakang. Oh iya, Silakan Mas ke depan, Mas. boleh. Mas yang di belakang dulu. Ayo, silakan ke depan sini, namanya siapa? Kemudian pengen nanya apa? Terus nanyanya ke siapa? Nanyanya ke Ya, ayo sini, siapa? silakan sini. Oke. Atau bisa ketiga-tiganya Mas Fajar. Ya, kenalkan saya Kusuma, dan pertanyaan saya adalah, saya biasanya ngobrol sama teman-teman terkait beasiswa ini. Saya tanya teman, minat nggak ikut beasiswa? Dan sebagian besar jawabnya ini, jangankan luar negeri, di dalam negeri aja kita IPK-nya mepet 1, gitu. Nah, jadi mungkin bisa diceritakan gimana prestasi anak-anak NTB di luar negeri, biar kita juga nggak kalah saing gitu sama mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Pertanyaannya ke siapa Mas? Pertanyaan ke Khusus mungkin? umum saja, Oh. Silakan. Tuti, Mbak Selma mau jawab? Mas Selma mungkin ya, sama Mbak Tuti ya, silakan. Ya. Mbak Tuti dulu, silakan Mbak Tuti. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Satu kata sebenarnya, anak-anak NTB itu hebat semua Mas. Pertama, ada alumni kami yang baru pulang angkatan pertama, dia menjadi lulusan terbaik di Polandia. Langsung meraih gelar lulusan terbaik sampai diundang oleh rektornya mendapatkan award. Kemarin baru kami rilis bahwa salah satu award kami di Malaysia, UITM, menang lomba film Jamal. Itu skala Eropa, juara 1 Mas. Jadi jangan sampai meskipun kita dari NTB kemudian berkecil hati, enggak Mas. Anak-anak NTB itu luar biasa. Awardee yang kami kirim itu adalah awardee yang siap berkompetisi secara internasional, bukan hanya secara NTB atau nasional. Tapi mereka sudah memberikan banyak sekali pengabdian dan kontribusi terhadap bukan hanya NTB tapi membawa nama Indonesia. Mereka menjadi pimpinan PPI di sana, terus kemudian mereka ikut perlombaan dan beberapa hal sampai kampus selalu membanggakan setiap awardee yang kita kirim. Jadi mungkin melalui kesempatan ini untuk teman-teman di luar sana, jangan takut untuk sekolah tinggi ke luar negeri hanya karena kita dari NTB, tidak. Kesempatan sekolah ke luar negeri itu untuk semua orang, untuk semua kalangan. Selama teman-teman seperti kata Bu Lili tadi, selama teman-teman mempunyai niat untuk lanjut sekolah, punya komitmen untuk berkembang, insya Allah pasti ada jalan untuk itu. Mungkin itu ada tambahan mungkin dari Selma. Ya, setuju banget sama Mbak Tuti. Untuk sekolah ke luar negeri itu bukan hal yang tidak mungkin ya, gitu. Jadi jangan berkecil hati walaupun kita anak ITB kayak gitu. No, it's not the reason kayak gitu. Tapi bahkan seperti yang dibilang tadi gitu, kita banyak prestasi di sana gitu. Teman-teman saya di kampus saya sendiri gitu ya, itu semua jadi apa? Jadi pimpinan di kampus maupun di PPI Malaysia seluruhnya kayak gitu. Jadi ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris gitu. Saya pun salah satu
bagian dari PPI Malaysia juga seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir Mas, gitu. Banyak banget kesempatannya. Luar biasa sekali. Percaya aja. Jadi kuncinya percaya dan pede ya. Kalau memang kita sudah gak kalah kok sama yang di luar ya. Itu Mas Logan ya. Nah, jadi Mas Logan berminat untuk daftar beasiswa NTB? Sangat berminat Mbak Tuti. Ya, jadi Mas. luar biasa. Jadi Mas Logan kalau udah nanya nih dapat souvenir nih. Iya. Jadi souvenir ini Mas Logan bisa dipegang. Sorry. Ini produk UMKM NTB yang sudah ekspor ke luar negeri Mas Logan. Ya, jadi ini teh daun kelor. Nah, pernah cobain teh daun kelor Mas Logan? Belum pernah, tapi ini udah dicobain, udah jadi apa ya, produk yang sangat laris di Eropa Mas Logan. Jadi ini silakan dari teman siswa NTB untuk Mas Logan yang bertanya. Oke Mas Logan ya. Oke, terima kasih. Mas Logan silakan kembali ke tempat. Mungkin ada satu penanya lagi ya. Silakan Bu. Ayo kita ke depan. Silakan dengan Ibu siapa? Mau nanya apa? Silakan Bunda. Saya Ibu Nela, saya ingin bertanya kepada Mbak Salma. Apa kiat-kiatnya untuk tes wawancara? Karena menurut kami orang awam, apalagi anak-anak kami, waktu itu tes itu hanya berlangsung tidak sampai beberapa menit ya Mbak ya. Dan pertanyaan sudah dijawab, tetapi hasilnya gagal di tes wawancara. Jadi kami ingin tahu apa yang diharapkan dari tes seperti itu. Silakan Mbak Silman, langsung dijawab. Oke, saya langsung jawab ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tadi di awal saya pernah bilang kalau penting sekali mengetahui tujuan sama kampus mana yang ingin dituju dan mata kuliah apa yang ingin diambil dan bagaimana nanti mata kuliah itu akan berkontribusi untuk karir atau masa depan penerima beasiswa itu di masa depan nanti kayak gitu. Jadi biasanya yang kita tulis di motivation letter itu yang akan ditanyakan di wawancara. Jadi kalau Anda tahu, kalau anak Ibu tahu apa yang ditulis di study plan, insya Allah Bu 100% lulus kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, misalnya itu dibuatin orang atau apa, ya yakin nggak bakal lulus juga kayak gitu, karena dia nggak tahu apa yang ditulis gitu. Jadi motivation letter gitu, study plan itulah yang ditanyakan nanti di wawancara. Seputar itu saja. Ya, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari memilih kualifikasi dari beasiswa penerima beasiswa itu. Luar biasa. Gimana Bu Nela? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Jadi apa yang ditulis di motivation letter itu yang nanti akan keluar. Jadi kalau bisa mungkin pahami apa yang ditulis, nanti itu juga akan ditanya insyaallah. Oke Bu Nela, ini ada souvenir dari teh Peringa Kidom Kilo Dompu teh ekspor dari NTB. Oh ya, silakan. Kita foto dulu silakan. Oke Mbak Dea, ini ada banyak pertanyaan nih dari netizen nih. Sebelum kita tutup Mbak Dea, saya bacakan ya. Boleh, Ya, ada pertanyaan nih dari Sobat Gemilang yang dari Sobat Gemilang yang dari yang hadir secara online. Nggak kalah gitu antusiasme mereka Ini buat saya lihat hari ini ada 2.900 yang menonton. luar biasa luar biasa. Ini kita akan bacakan dari yang pertama, ada dua penanya saja, kita ambil dua penanya saja. Yang pertama dari Surip Priyatmojo, dari akun Facebook Surip Priyatmojo. Dia nanya nih, mengapa dosen-dosen guru di luar negeri kita bawa saja ke NTB? Oh, ini mungkin saran ya, karena minta tanggapannya. Mengapa dosen-dosen atau guru di luar negeri kita bawa saja ke NTB untuk mengajar pelajar-pelajar kita, sehingga lebih murah dan menjangkau lebih banyak pelajar menjadi cendekia. Nah, ini kita mungkin ke Mbak Tuti ya, Mbak Tuti ya. Kami persilakan Mbak Tuti. Terima kasih, ya mungkin itu saran ya. Jadi sebenarnya program beasiswa NTB ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang akan mau sekolah yang baik, tapi ternyata dari awal memang program daerah ini adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk juga meningkatkan perguruan tinggi yang ada di NTB. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena dulu di awal ketika kita memulai program ini, Bapak langsung mengajak semua pimpinan
ada 10 orang pimpinan perguruan tinggi swasta dan bahkan perguruan tinggi negeri selalu ikut kunjungan kerja. Bapak membawa pimpinan perguruan tinggi untuk melihat seperti apa sih kampus di luar negeri. Beliau langsung berdialog dengan para pimpinan, melihat manajemen, sehingga harapannya ketika beliau langsung ikut melihat bagaimana pendidikan yang ada di luar negeri, para pimpinan ini kemudian langsung memberikan aksi di masing-masing kampus. Terlihat sekarang seperti apa. Kemarin ketika kita membuka kerjasama dengan Malaysia atas pendidikan dengan beberapa kampus, langsung kami fasilitasi dengan UNRA misalnya, dengan UIN Mataram dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Bahkan mereka sudah mempunyai MOU tersendiri seperti itu. Dan sekarang kami akan berkolaborasi dengan Belarusia. Beliau juga menawarkan langsung partnership dengan universitas, bahkan menawarkan kerjasama yang punya fakultas kedokteran. Maka kita langsung bisa membidik nih, kampus mana saja yang bisa kita fasilitasi. Ada, kita kan banyak nih punya kampus di sana Banten. Jadi cara kami juga meningkatkan kualitas perguruan tinggi ini bisa saja melalui beasiswa ini. Tidak harus mendatangkan dosennya, tidak, tapi kami membawa langsung pimpinannya agar mereka bisa melihat. Bahkan kemarin di Malaysia kami langsung membawa para pimpinan rektor ke Kementerian Pendidikan, langsung melihat seperti apa sih perguruan tinggi Malaysia membangun kredibilitas dan integritas dari kampus itu. Dan kami memfasilitasi seperti tadi, ada dosen yang diundang sebagai pemateri dengan MOU yang sudah dilakukan. Jadi sudah banyak sebenarnya yang sudah dilakukan di NTB. Dan semoga harapannya kembali lagi ke pimpinan perguruan tinggi yang ada di sini harus berani membuka peluang, misalnya seperti yang ada di UTS, membuka program ambasador, misalnya mengundang semua mahasiswa internasional kuliah di UTS. Nah, harusnya pimpinan-pimpinan yang ada di sini juga seperti itu, karena program beasiswa sudah banyak. Nah, kalau misalnya nanti mengundang mahasiswa internasional di sini kan juga lebih bagus ya Mas ya. Jadi mungkin itu sih tambahan dari saya. Iya, luar biasa sekali. Jadi langsung menjawab nih pertanyaan Pak Surip Priyatmojo ya. Pak Surip Priyatmojo. Ini ada satu lagi nih penanya dari di Facebook kita dari akun Sativa Opik Gold. Wah, luar biasa namanya ya, Sativa Opik Gold. Dia nanya nih, saya tertarik dan Dr. Lili kata, kalau mau cita-cita ingin tercapai harus fokus dengan goals, kan terjebak dengan kendala. Nah, dia pengen dapat pencerahan. Bagaimana sih cara kita bisa memanage kendala-kendala agar bisa diolah menjadi power untuk mencapai goals? Langkah strateginya gimana, Dr. Lili? Silakan. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Opik Sativa Gold. Opik Sativa Gold. Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Gitu. Mbak Otis, jadi begini, kesuksesan itu compare-nya bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Itu pertama. Nah, untuk kita bisa sukses, fokuslah pada goalnya, bukan pada problemnya. Oke, karena selama kita hidup, namanya problem itu come out, tetap. Yang selesai pasti come lagi, out lagi, dan seterusnya. Kualitas seseorang itu bukan dari, tadi saya bukan dari banyaknya kita happy, bukan dari banyaknya kita gelar, bukan panjangnya kita sekolah, tetapi bagaimana kita make decision dalam solve problem lalu membuat make decision. Nah, bagaimana memanagenya, semua itu bergantung dari diri kita sendiri. Support system itu berada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari eksternal. Itu ada, tetapi hanya bersifat 30%. Jadi ini yang kita pegang, fokus itu bukan bergantung situasi, tetapi kita fokus itu kapan saja, di mana saja kita fokus, dan kita bikin suatu habit. Jadi langkah yang pertama tadi, sukses itu compare-nya diri sendiri. Yang kedua adalah kita bikin suatu habit, kita harus move on, yaitu move on dalam artian melihat segala sesuatu dengan positive thinking. Lihatlah sisi positifnya apa saja, karena Allah itu maha grand design-nya itu lebih bagus, better dari yang kita
dari yang kita prediksikan. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak tahu. Nah, jika kita sudah bisa lepas dari itu semuanya, untuk kita fokus ke goal apapun itu yang akan kita lakukan, dan jalan itu sudah lancar dengan sendirinya. Jadi itu kebanyakan kita terjebak pada masalah yang ada, padahal suatu masalah itu adalah menjadikan suatu power, menjadi kekuatan untuk mencapai goal itu. Kalau goal kita besar, masalahnya tentu besar. Kalau kita maunya goalnya gede, tapi kita maunya problemnya sedikit, pasti hadiahnya panci dong. Luar biasa. Jadi itu, jadi kita melihat apa yang kita alami problem itu adalah, oh ini adalah cara kita untuk mendapat suatu besar, untuk muatin, justru make strong di sana. Oke, Mungkin Bu Dokter, seperti itu. terima kasih. Jadi nanti untuk yang penanya tadi ya, ada Mas Opik Sativa Goti, nanti bisa langsung follow Instagram Dokter Lili untuk pertanyaan lebih lanjut ya, Dokter ya. Luar biasa. Oke, jadi mungkin untuk penanya kami cukupkan ya, Mbak Dia ya. Iya, karena kita tanggal waktu juga Iya, ya, hari ini Jumat. obrolannya luar biasa banget, tapi kita terkenal. Sebenarnya masih seru ya, Mas Fajar. Seru ya, banget. seru Ini ada satu penanya, mungkin saya langsung jawab saja ya, dari Rabuang Hardi, akun Facebook Rabuang Hardi. Ini nanya nih, adakah beasiswa untuk pegawai non ASN khususnya lingkup Pemprov? Nah, ini langsung, ini karena telat mungkin ya Mbak Tuti ya, dia monitor ya, mungkin baru bangun atau habis. Ya, jadi langsung saya jawab, ada, tenang aja. Pokoknya yang warga NTB, yang cinta sama NTB dan pengen melanjutkan kuliah di luar atau dalam negeri, silakan disediakan, silakan mengikuti prosedur dan syarat yang ada, dan nanti akan langsung disediakan oleh Pemprov NTB. Yang penting lulus dulu Benar, tesnya. benar. Jadi Prepare dulu ya, prepare kayak kata Mbak Mbak Tuti Selma. sampaikan tadi, ya. Oke Nih, ya, Mas mungkin Fajar, closing statement ya. Oke, benar Mungkin banget. perwakilan dari Mbak Tuti mungkin ya. Mbak Tuti dulu pertanyaan, silakan Mbak Tuti, Iya. closing statement untuk teman-teman kita di NTB dan seluruh Nusantara yang menyaksikan langsung maupun yang hadir. Silakan Mbak Tuti. Terima kasih Mas Fajar. Mungkin sebelum closing ya, saya ingin menginformasikan, insya Allah kami akan melakukan roadshow ke di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk nobar film dokumenter Seribu Cendekia. Kami tunggu kedatangannya teman-teman, insya Allah di setiap kampus, di setiap kabupaten dan kota. Kalau misalnya di Pulau Sumbawa ada UTS, Yapis Domsu, Tamsis, kemudian ada di Cordova. Sementara di Pulau Lombok insya Allah kami akan berkunjung ke Untram, UIN Mataram, terus kemudian ada UNU, terus kemudian ada Bagu. Jadi insya Allah semoga nanti bisa bertemu di sana, dan itu dikaitkan dengan sosialisasi beasiswa. Untuk closing statementnya, seperti yang kami jelaskan tadi, setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan tinggi, termasuk setiap orang berhak untuk mendapatkan beasiswa NTB. Beasiswa NTB itu untuk kalangan semua yang ada di NTB, insya Allah untuk masyarakat NTB. Namun mungkin yang menjadi pembedanya adalah siapa yang memiliki ikhtiar yang maksimal, siapa yang memiliki niat dan komitmen, sehingga dialah yang bisa menjadi penerima. Jadi bagi masyarakat NTB yang memang tertarik untuk mendapatkan program beasiswa NTB baik sekolah ke luar negeri maupun dalam negeri, silahkan, kantor kami terbuka untuk berkonsultasi di Jalan Catur Warga nomor 29. Website kami insya Allah informasinya sangat lengkap. Setiap orang pasti bisa mendapatkan pengenyam pendidikan tinggi, dan kami tunggu menjadi keluarga besar beasiswa NTB. Mungkin itu Mas Fajar. Ya, ditunggu. Jangan lupa ya. Kemudian selanjutnya closing statement dari Mbak Selma. Silakan Mbak Selma. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi, pesan saya pokoknya try it gitu, dicoba daripada nggak sama sekali. Karena paling nyesek itu kalau misalnya kita itu tahu misalnya teman kita dapat, padahal kita tahu kemampuan itu sama kayak kita, tapi ternyata bedanya dia nyoba tapi kita enggak. Itu tuh nyakitin banget kayak gitu-gitu. Jadi coba gitu, dicoba kayak gitu. Jangan pikirin gagalnya dulu, dicoba aja dulu, insya Allah dapat gitu ya. Dan satu lagi, kalau misalnya tidak bisa berjalan, merangkaklah gitu. Jadi yang penting keep going gitu. Keep going, jangan berhenti mencoba. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Terakhir nih Mas Fajar, Ya, terakhir dari Bu Dokter. Dokter Lili. Kami silakan.
Terima kasih. Closing statement dari saya, open minded. Sekolah tidak ada batasnya. Kita coba terus, jatuh 1000 kali, selama kita masih bangun terus. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun, setelah itu raih kesuksesan. Masih ada waktu raih kesuksesan. Jadi nyawanya jatuhnya 1000, pasti masih ada lagi kesempatan, berarti more. Di atasnya 1000, kesempatan itu masih ada. Try it again. Jadi open minded, sukses ada di tangannya. Fokus pada goalnya, jangan terjebak pada masalahnya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita pamit, kita langsung sampaikan permohonan maaf jika ada kurang-kurang ya Mbak Dea ya. Iya. Sampai ketemu lagi di edisi Bincang Gemilang berikutnya, selanjutnya. khususnya edisi Iya. khusus Road to HUT NTB ke Yang ke 63. Ayo kita bareng-bareng, NTB Gemilang, Indonesia, Indonesia maju. maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.